Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam Yesus Kristus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu, kuasa-Mu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 15 sampai pasal 16. Demikian. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam, Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam, Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang. Sekaliannya meratap sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yaas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Suar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhut sampai menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Ha-arabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran ke seluruh Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion, seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Amon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah khianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penganggahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka sewaktu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis Kir Hareset
Biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali, sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibna telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak-serak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hei Hesibon dan Eleale, sebab pada musim kemarau, tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan, telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tempik sorak dan sorak-sorai, tiada penggiri anggur di tempat pemerahan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendenging, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kirheres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca pada pagi hari ini adalah nubuatan tentang kehancuran Moab yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Siapakah bangsa Moab? Bangsa Moab adalah negeri orang-orang keturunan Lot, keponakan Abraham. Dalam sejarah umat Israel, Moab dan Israel bermusuhan. Mengapa orang-orang Moab memusuhi Israel? Karena orang-orang Moab takut kepada orang Israel yang terus berjalan maju, bahkan mengalami mukjizat demi mukjizat. Dalam ketakutannya itu, orang-orang Moab memusuhi Israel. Bahkan pernah Raja Moab meminta Bileam bin Bur, yaitu seorang peramal yang sangat terkenal pada waktu itu, untuk mengutuki umat Israel. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bileam bin Bur memberkati umat Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar tentang bagaimana mengelola dengan baik rasa takut yang kita alami. Mungkin kita pernah takut pada seseorang, atau takut pada keadaan tertentu, takut pada lingkungan, dan lain sebagainya. Rasa takut adalah sesuatu atau suatu perasaan yang wajar dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi bagaimana kita mengelolanya dengan bijak supaya tidak salah langkah, seperti yang dilakukan oleh Moab. Karena rasa takut, dia justru mengambil langkah memusuhi dan melakukan tindakan-tindakan yang justru pada akhirnya merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita menjaga dan meminta hikmat Tuhan supaya ketika kita mengalami rasa takut terhadap siapapun atau apapun, Tuhan menolong kita
agar kita bisa bersikap dengan benar. Dan biarlah kita hanya takut kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang adil dan keadilannya yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan penyertaan-Mu yang Kau berikan. Mampukan kami untuk mengatasi rasa takut kami atas siapapun atau apapun, supaya kami tidak salah langkah di tengah rasa takut yang kami alami. Kami mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.